Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya bahagia sekali hari ini karena tidak terasa kita sudah menyelesaikan surat Al-Baqarah 286 ayat. Kita habiskan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita masuk ke surat Ali Imran. Al-Baqarah adalah cerita tentang Bani Israel, umat Nabi Musa. Menceritakan tentang Muslim di zaman dahulu, Muslim yang uh, bergeser sedikit demi sedikit dengan korupsi yang ada dalam hati mereka, bergerak ke arah munafik hingga akhirnya kafir. Nah, dalam Ali Imran ini kita akan membahas Kristen. Jadi ada 200 ayat. Ayat 83 ayat pertama adalah berkisar tentang Kristen Najran yang menggunakan dialog dengan Rasulullah SAW. Kita mulai. Hari ini kita akan membahas Ali Imran surat ketiga ayat 1 sampai 3 dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia telah menurunkan kepada kamu Alkitab, maksudnya Quran di sini ya. Bil haqqi, dengan sebenarnya. Kitab ini membenarkan kitab yang ada pada masa sebelumnya, di mana Allah menurunkan Taurat dan Injil. Agama Islam tuh kalau di luar mereka bilang Islam tuh mulainya setelah Muhammad. Padahal kita tahu bahwa Islam ini dimulai jauh sebelum manusia ada. Jadi suatu proses yang berkelanjutan dari mulai Adam, Nuh, kemudian nanti ada kitab yang namanya Taurat oleh Nabi Musa. Taurat Nabi Musa ini dibenarkan oleh Injil dan diteruskan. Kemudian Injil ini diteruskan oleh Quran, di mana syariat-syariatnya ada yang menghapuskan syariat sebelumnya. Inilah yang dinamakan Islam. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Dari sebelumnya yang menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia turunkan sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Saya suka membahas Al-Furqan nih. Kenapa? Karena di saat ini, di masa zaman modern ini, ada gerakan yang menuhankan hati. Kenapa saya secara ekstrim bilang menuhankan hati? Karena mereka menempatkan hati ini sebagai pembeda, Al-Furqan, yang baik dan yang buruk. Nah, untuk beberapa case betul, kadang-kadang kita tahu, oh ini jahat, nah, ini buruk, ini jahat, ini buruk dengan hati. Tapi bisakah hati ini dijadikan referensi? Apakah hati si A dan si B, si C ini sama? Bolehkah saya bilang kalau hati ini dijadikan referensi, kita akan punya 1001 peraturan yang berbeda-beda? Banyak, saya melihat banyak sekali orang-orang yang menuhankan hati mereka. Makanya di sini Allah sebutkan bahwa Al-Quran adalah referensi. Kalian boleh gunakan hati, tapi referensi itu adalah Quran. Sehingga kalau hati ini berbeda dengan Quran, hati ini harus kalah. Jangan dipakai lagi. Quran adalah
kalamullah, diciptakan oleh Allah untuk memberikan pembeda. Pembeda itu satu hal dikatakan benar, satu hal dikatakan salah, itu menurut ilmu Allah, bukan menurut perasaan manusia. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Orang-orang yang mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah, bagi mereka siksa yang berat. Ingat sebelumnya kita barusan membahas bahwa elemen-elemen dari agama adalah Allah, malaikat, kitab, dan rasul-rasulnya. Jadi ketika kita kafir terhadap satu elemen ini, Allah mengancam dia dengan siksa yang berat. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah maha perkasa. Kalau dia bilang sesuatu, Allah berhak untuk memaksa dan mempunyai pembalasan. Jadi Allah bisa marah nggak? Allah punya sifat bisa marah nggak? Allah bisa marah terhadap orang-orang yang kafir terhadap Quran. Oke, itu dulu Ali Imran 1-4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.